Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah perpajakan dengan judul Perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap, karyawan pindah tugas, dan karyawan tidak tetap. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama PPh pasal 21 karyawan tetap, yang kedua PPh pasal 21 karyawan pindah tugas, dan yang ketiga PPh pasal 21 karyawan tidak tetap atau kerja lepas. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Bagian pertama, PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Komponen atau elemen dalam perhitungan PPh 21 karyawan. Yang pertama, tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah nilai yang dibayarkan secara rutin oleh perusahaan kepada karyawan setiap bulannya. Ini merupakan di luar gaji pokok. Ada banyak macam tunjangan yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan lainnya. Dalam perhitungan PPh 21 karyawan, semua tunjangan tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan gaji pokok setiap bulannya. Dari jumlah total tersebut akan menjadi gaji bruto dan penghasilan bruto karyawan. Pun demikian, tunjangan ini bukan merupakan kewajiban dari perusahaan. Yang kedua, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang dikenakan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkat jabatan karyawan tersebut. Jadi, semua karyawan, apapun jabatan dan tingkatannya, akan dikenakan biaya jabatan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan persentase biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dalam setahun. Batas maksimal penghasilan bruto yang dikenakan biaya tersebut yaitu maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini. Perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS akan menanggung sebagian persentase tarif iuran BPJS Ketenagakerjaan ini, sedangkan beberapa persentase lainnya dibebankan kepada karyawan. Berikut rincian iuran yang harus dibayarkan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Karyawan membayar 0,24% sampai dengan 1,74% dan perusahaan membayar sebesar 1%. Yang kedua, jaminan kematian. Karyawan membayar 0,3% dan perusahaan menanggung Rp6.800. Yang ketiga, jaminan hari tua. Karyawan membayar 5,7% dan perusahaan menanggung 2%. Dan yang terakhir, jaminan pensiun. Karyawan membayar 1% dan perusahaan menanggung 2%. Jumlah persentase iuran BPJS Ketenagakerjaan itu dikalikan dengan jumlah gaji. Yang keempat, BPJS Kesehatan. Komponen dalam penghitungan PPh 21 berikutnya adalah iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang juga diselenggarakan oleh pemerintah. Jumlah iuran BPJS Kesehatan ini juga ditanggung oleh perusahaan dan juga karyawan itu sendiri. Besaran iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan karyawan setiap bulannya, dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan peserta BPJS Kesehatan ini. Selanjutnya, besaran PTKP yang menjadi karyawan dalam PPh 21, Rp54 juta per tahun PTKP untuk orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan PTKP untuk wajib pajak yang menikah tanpa tanggungan, dan Rp4.500.000 tambahan PTKP untuk setiap keluarga saudara atau anak yang menjadi tanggungan, dan Rp54 juta per tahun PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Tarif penghasilan kena pajak PPh 21 karyawan sampai dengan 50 juta sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Metode perhitungan PPh karyawan. Yang pertama itu metode net, yakni pajak yang dilakukan perusahaan di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawan tersebut. Yang kedua, metode gross, yakni pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Yang terakhir, metode gross up, yakni memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan. Ilustrasi perhitungan PPh pasal 21 karyawan.
Pak Kelik seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar 10 juta net dan perusahaan menyetujuinya, sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan kepada Pak Kelik dari perhitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta itu. Artinya PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan Pak Kelik. Gaji pokok setahun sama dengan 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta. Biaya jabatan setahun sama dengan 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000 per bulan, dan satu tahunnya 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Penghasilan neto 120 juta dikurang 6 juta sama dengan PTKP 50 sama dengan PTKP sama dengan 114 juta. PTKP 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 114 juta dikurang 54 juta sama dengan 60 juta. PPh 21 terutang sama yakni 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. PPh 21 terutang setahun sama dengan 2.500.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 4 juta rupiah. PPh terutang sebulan sama dengan 4 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 333.333 rupiah. Gaji yang diterima per bulan karena pajak sudah dibayarkan perusahaan maka tetap sebesar 10 juta rupiah. Bagian kedua, PPh pasal 21 karyawan pindah tugas. Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh sebesar 7 juta rupiah setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Bukti potong PPh 21 Januari sampai Oktober di Yogyakarta. Gaji 7 juta rupiah, biaya jabatan 350.000, iuran pensiun 250.000, penghasilan neto 1 bulan 7 juta rupiah dikurang 600.000 sama dengan 6.400.000, penghasilan neto 1 tahun sebesar 76.800 dikurangi PTKP 54 juta rupiah menjadi penghasilan kena pajak 22.800. PPh dalam 1 tahun sebesar 5% dikali 22.800 menjadi 1.140.000. PPh per bulan 1.140.000 dibagi 12 sama dengan 95.000. PPh pasal 21 terutang selama 10 bulan yakni 95.000 dikali 10 sama dengan 950.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Jogja sebesar 950.000 sehingga PPh pasal 21 yang belum dipotong sama dengan nihil. Bukti potong PPh pasal 21 November sampai dengan Desember di Bandung. Gaji sebesar 7 juta rupiah, dikurangi biaya jabatan 350.000, dikurangi iuran pensiun 250.000 sehingga penghasilan itu 1 bulan sama dengan 7 juta dikurangi 600.000 menjadi 6.400.000. Penghasilan itu 1 tahun 76.800. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 76.800 dikurang 54 juta sama dengan 22.800. PPh dalam 1 tahun sebesar 5% dikalikan dengan 22.800 sama dengan 1.140.000. PPh per bulan 1.140.000 dibagi 12 sama dengan 95.000. PPh pasal 21 terutang 2 bulan yakni 95.000 dikali 2 menjadi 190.000. PPh telah dipotong perusahaan dan dilunasi sebesar 190.000 sehingga PPh pasal 21 yang belum dipotong nihil. Bagian ketiga, PPh pasal 21 karyawan tidak tetap tenaga kerja lepas. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang pertama, upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, yakni upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang terakhir, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
Tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000, lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah melebihi 450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam 1 tahun bulan kalender belum melebihi 4.500.000. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah yang dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5% jika kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah melebihi dari 4.500.000 tetapi kurang dari 10.200.000. Berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah melebihi dari 10.200.000. Ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Berikut adalah daftar ketentuan khusus pada PPh 21 untuk karyawan tidak tetap atau PKWT. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi 300.000. Dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 450.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. PTKP yang sebenarnya adalah jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun 54 juta rupiah dibagi 360 hari. Apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau upah harian. Hendra adalah dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020, bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar Rp sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara menghitungnya. Upah sehari 450.000 dibagi 650.000 dikurang 450.000. Hasilnya 200.000. PPh 21 harian 5% dikali 200.000 sama dengan 10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah melebihi dari 4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret yakni upah sampai dengan hari ke-7 7 dikali 650.000 sama dengan 4.550.000. PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta rupiah dibagi 360 sama dengan 1.050.000. PKP-nya yakni 3.500.000. PPh 21 terutang 5% dikali 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. PPh yang dipotong hari ke-7 sama dengan Rp 115.000 rupiah. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar 650.000 dikurang 115.000 sama dengan 535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari 650.000. PKP sebenarnya yakni 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000. PKP sama dengan 500.000. PPh 21 terutang 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.